Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu lewat Menara Doa Pagi. Bapak Ibu kita bisa mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami penguatan, mengalami hikmat Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi kepada setiap masalah kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa Menara Doa Pagi ini supaya setiap kami yang melayani, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Setiap kami yang menyaksikan, keluarga-keluarga YouTube yang menyaksikannya, berkatilah keluarga-keluargaku yang ada di YouTube, mereka dimanapun berada, berkat Tuhan turun atas mereka. Berkat kasih karunia Tuhan turun bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Bersama-sama dari awal dengan iman katakan, Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. dengan iman bersama-sama panggil dia Bapa. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan.
Sebab kami percaya mujizat Tuhan Amin. masih ada sampai hari ini. Amin. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya, apa yang tidak mungkin, mungkin bagimu Tuhan. Apa yang tidak bisa, bisa bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Di saat kami tak mampu, di saat kami tak berdaya, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna memulihkan,
menguatkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat kami banggakan selain Engkau ya Tuhan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. bersama-sama katakan, kasih-Mu mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Sekali lagi sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita diberkati dengan firman Allah, dasar hidup orang Kristen, dasar hidup orang percaya. Segala sesuatunya sangat penting adalah dasar, pondasi. Bangunan yang tinggi sangatlah ditentukan oleh pondasi, dasar. Jadi ketika ada gempa, ada badai, ada banjir, angin topan, kalau pondasi dan dasarnya kuat, maka rumah itu tidak roboh. Hari ini kita akan belajar dari Matius 16 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari cerita ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ayat yang ke-13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang para nabi. Nah saudara, ada banyak orang mengira bahwa Yesus itu hanya nabi. Nabi Yeremia, atau nabi Elia, nabi-nabi besar, atau mungkin dianggap sebagai nabi-nabi yang sama kayak Yeremia atau Nabi Yesaya dan lain-lainnya. Nah saudara, banyak orang mengikut Yesus tapi tidak mengenal siapa yang diikutinya. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, hari ini pertanyaan yang sama kepada saudara dan kepada kita semua yang menyaksikan ini. Yesus bertanya kepada muridnya langsung, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah kalau saya tanya kepada saudara, siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi saudara? Saudara bisa menjawab dalam hatimu atau ucapan, saudara bisa menjawab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia bagi saudara dan bagi saya. Dia bukan hanya disebut orang nabi, tapi dia adalah Tuhan bagi kita. Dia adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Simon Petrus menjawab dengan tepat. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keyboardnya, tolong dimainkan. Nah saudara, anak Allah yang hidup. Nah saudara, maka ayat ini jelas berkata bahwa Yesus itu bukan hanya nabi biasa, tapi Yesus adalah Mesias. Tulis dalam kolom, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamatku. Tulis dalam kolom, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Ini tanamkan dalam hati saudara bahwa saudara harus mengenal siapakah Yesus dalam hati saudara. Bahwa Yesus dalam hati saya, kalau ditanya orang siapakah Yesus bagi saya, maka Yesus bagi saya adalah, dia adalah Tuhan, Juru Selamatku. Dia adalah dasar hidupku. Dia adalah pondasi hidupku. Dia adalah Mesias,
Maka Simon Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara harus tanamkan di hati bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar nabi yang dikenal orang, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah Mesias. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah saudara, ada banyak pengajar-pengajar sesat. Kita pernah mendengar namanya Kristen progresif yang mengatakan asal berbuat baik kita akan ke sorga. Ini adalah Kristen yang salah, Kristen yang sesat. Ada lagi mungkin Kristen yang berkata bahwa Tuhan itu adalah manusia yang sempurna. Saudara, tidak. Tuhan Yesus adalah Allah bagi kita. Dia adalah sumber bagi kita. Dia adalah pondasi bagi kita. Dia adalah dasar bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, semua letakkanlah hidupmu di atas dasar yang teguh. Saudara, kalau kira-kira ini bangunan, maka bangunan ini akan ditentukan oleh yang namanya pondasi yang di bawahnya. Pondasi yang di bawah ini akan mendirikan bangunan yang tinggi. Nah, pondasi ini sangat penting kuat. Begitu kekristenan, pondasi kita apa? Dasar kita apa? Dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di Alkitab dikatakan bahwa ada dua jenis bangunan. Yang pertama, ada bangunan yang dibangun di atas batu. Ada bangunan yang di atas pasir. Nah, bangunan rumah ini menggambarkan kehidupan pernikahan, kehidupan berkeluarga, kehidupan pribadi. Yang menjadi bagian yang poin yang penting adalah pondasi mereka berbeda. Rumahnya mungkin sama. Ya, kita lihat banyak pernikahan orang sama, keluarga sama di atas kelihatannya. Tetapi yang membedakan itu adalah pondasi. Pondasinya apakah batu atau pasir. Dalam kitab Matius 7 ayat 23 sampai 27, maka ada datang badai, datang hujan deras, maka rumah yang dibangun di atas pasir itu roboh. Rumah yang dibangun di atas batu karang itu berdiri kuat. Walaupun ada badai, walaupun ada topan, walaupun ada angin ribut, walaupun ada gempa, tapi dia tetap berdiri teguh karena di atas batu. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 4. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Buat dalam kolom, aku bangun hidupku di atas batu karang yang teguh. Aku bangun pernikahanku di atas batu karang yang teguh. Aku bangun keluargaku di atas batu karang yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, tidak ada pernikahan yang tidak ada masalah. Tidak ada keluarga yang tidak ada persoalan. Tidak ada kehidupan pribadi yang tidak ada tantangan. Bahkan saya sebagai pendeta pun, tantangan dalam gereja, tantangan di dalam antar pendeta, di dalam sinode pun ada yang namanya persoalan, tantangan. Semua kita yang bekerja ada yang namanya gesekan, ada yang namanya tantangan, ada namanya badai kehidupan. Saya percaya tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak punya badai kehidupan. Semua orang punya badai persoalan. Sekarang yang paling penting adalah mari kita genapi apa kata Yesus, bahwa aku akan membangun jemaatku di atas batu karang, di atas Petra, di atas batu karang itu. Dan alam maut tidak bisa mengalahkannya. Ini poin penting bagi Bapak Ibu. Sangat penting pondasi pribadimu di atas Petra, di atas batu karang, di atas Tuhan Yesus. Maka ketika ada badai persoalan, Bapak Ibu tetap kuat.
Pernikahanmu tidak akan bercerai. Pernikahanmu tidak akan hancur. Saudara tidak lari menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang murtad, menjadi orang yang lari ke alkohol, lari ke perzinahan. Ada banyak orang saat ini mengalami badai kehidupan, mengalami persoalan hidup dan mereka ambruk. Mereka hancur, mereka stres, depresi, bahkan mereka bisa mau mati, bunuh diri. Amsal 24 ayat 10 berkata, kecillah kekuatanmu apabila engkau mengalami kesesakan ketika ada persoalan hidup. Jadi ketika ada persoalan hidup, disitulah mengukur iman seseorang. Saya sebagai pendeta tidak diukur iman saya ketika khotbah. Saya sebagai pendeta tidak diukur iman saya ketika semuanya baik-baik saja. Tapi iman saya kapan diukur? Iman saya diukur ketika ada persoalan hidup. Ketika ada persoalan hidup, maka iman saya akan kelihatan. Apakah berdiri kokoh, apakah berdiri teguh, apakah saya tetap semangat melayani. Maka ukuran daripada seseorang imannya kuat dilihat ketika ada persoalan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya Bapak Ibu sedang menyaksikan ini. Punya persoalan hidup, punya tantangan hidup, punya badai hidup. Masalah pernikahan, ada suami yang lari dengan perempuan. Ada istri juga yang lari dengan suami orang. Ada juga masalah keuangan yang hancur, yang ngeroboh. Atau mungkin pinjaman yang gak bisa lagi dibayar. Atau keadaan tubuhmu yang lagi sakit, lemah di rumah sakit, lagi tidak berdaya. Atau keadaan anak-anak yang melawan, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Secara pribadi, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tetaplah engkau perkuat pondasimu. Bagaimana caranya? Pengenalan akan Tuhan. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mengenal di situ bahasa Ibraninya epiginosko. Epiginosko artinya mengenal Tuhan lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara mengenal Tuhan bukan lagi apa kata orang, tapi engkau mengenal Tuhan lewat perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, tingkatkanlah saat teduhmu, tingkatkanlah pembacaan firman, tingkatkanlah berdoa. Semakin ada persoalan, semakin ada masalah, semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh, bukan semakin meninggalkan pelayanan. Dekatkan dirimu, baca Alkitab. Dengarkan YouTube channel Suheri Gultom. Dengarkan YouTube yang lain. Saudara bisa mendengar firman. Maka Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Itu yang saya lakukan. Bukan berarti karena saya pendeta, saya gembala jemaat, pondasi saya tidak kurawat. Tidak, pondasi hidupku adalah Tuhan Yesus. Pondasi pernikahan kami Tuhan Yesus. Pondasi keluarga kami Tuhan Yesus. Badai akan datang ke semua orang. Mau pendeta, jemaat, orang Kristen, non-Kristen, semua mengalami badai. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Pondasi kita rawat. Miliki pengenalan akan Tuhan. Miliki persekutuan akan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Berdoa, beribadah komsel, partangyangan. Saudara di mana saudara beribadah, itu iman saudara terbentuk. Saya sebagai pendeta memotivasi saudara, tingkatkanlah pengenalanmu akan Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus menjadi dasar dalam hidup saudara. Ini adalah pondasi kita. Ingat, tidak ada orang yang bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dialah Mesias, dialah juru selamat dunia. Lihat orang-orang Yahudi, sampai sekarang mereka belum percaya Mesias sudah lahir. Mereka terus meratap tangis di tembok ratapan. Untuk mendatangkan, mereka berharap kedatangan Mesias. Berbahagialah kita orang Kristen, orang yang percaya bahwa Mesias telah lahir. Mesias telah datang, bahkan telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita dan mencurahkan Roh Kudus. Dan berjanji dia akan datang yang kedua kali menjemput orang yang percaya. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, apapun tantangan, apapun persoalan, yang penting bagi kami hamba-hamba Tuhan, membantu jemaat, memiliki pondasi, memiliki dasar yang kokoh secara pribadi imannya,
memiliki dasar yang kokoh dalam Kristus dalam pernikahan. Ingat, dasar pernikahan orang Kristen adalah kasih Kristus. Dasar pernikahan orang Kristen adalah kasih Kristus. Kalau dasar pernikahan kita kasih Kristus, tidak mungkin bercerai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Pak, sepihak mau cerai, itu urusan dia. Dia salah. Engkau yang tidak mau bercerai, engkau benar di mata Tuhan. Karena Tuhan berkata, tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan. Pertahankan pernikahanmu, walaupun sakit, walaupun ditinggalkannya, dia pergi ke pengadilan, dia bertanggung jawab ke Tuhan di akhir zaman. Bagianmu adalah teruslah bangun pondasi hidupmu. Dengan iman, engkau tetap kuat, pikul salib, sangkal diri, ikut kebenaran Tuhan. Walaupun banyak tantangan, teruslah mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa men-sharekan link YouTube ini kepada banyak orang, supaya banyak orang dikuatkan. Selamat membangun dasar hidup yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Allah. Biarlah setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, mungkin mereka dalam badai persoalan pernikahan, badai persoalan dalam keluarga, badai persoalan di dalam keuangan, kesehatan, persoalan 1001 yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa, biarlah mereka semua membangun dasar yang kokoh dalam Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada hikmat Allah, ada solusi apapun masalah kami. Kami percaya Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu yang menyaksikan dimanapun berada. Jikalau mereka sakit, sembuhkanlah oleh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka mengalami kesembuhan. Sakit penyakit diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Urapi obat, urapi dokter, rumah sakit yang mereka kunjungi. Demikian juga mereka yang lagi terpuruk keuangan. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, semangat, kekuatan. Bangkitkan iman mereka. Bangkitkan hikmat pengetahuan, kerajinan, ketekunan dalam mengelola keuangan. Berkati, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, membutuhkan penjualan rumah atau tanah. Tuhan tolong mereka. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau Bapak Ibu ingin renungan harian, ingin konsultasi tapi chat dulu, jadwal saya sangat padat di 0811 63 73 47. Bapak Ibu yang terberkati dan ingin menabur kebaikan mendukung pelayanan Pendeta Suheri Gultom, saudara bisa membagi dalam rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.